Oke, apa kabar anak-anakku sekalian? Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Ya, kalian di SMP mungkin pernah belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, di SMK ini kalian akan bertemu lagi dengan materi persamaan kuadrat. Dan mudah-mudahan materi kali ini bisa menambah pemahaman kamu, menambah wawasan kamu ya tentang persamaan kuadrat, dan yang lebih penting kamu bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Baik, perhatikan rumus umum yang Bapak tulis di sini adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Kemudian persamaan yang berikutnya adalah x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. Nah, X1 dan X2 ini disebut adalah akar-akar ya. X1 dan X2 disebutnya akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Jadi inti dari materi ini adalah bagaimana mencari nilai X1 dan X2 atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Baik, Bapak akan memberikan contoh ya. Contoh soal ya. Yang pertama, misalnya x kuadrat ya min 3x plus 2 sama dengan 0. Bagaimana cara mencari nilai X1 X2-nya? Kita cara pemfaktoran. Kita faktorkan. Ya, X kuadrat adalah hasil dari perkalian X dengan X. Sedangkan 2 perkalian dari 1 dan 2. Oke. Lalu apa fungsi dari min 3 ini? Min 3 ini adalah hasil penjumlahan perkalian dalam dan perkalian luar. Hasilnya harus min 3x. Nah, logikanya kalau sini min 3x, maka nilai 1 dan 2 juga harus negatif atau min. Jadi sini min 1, min 2. Ya. Kita buktikan ya. Min 1 kali x adalah min x. Ini namanya perkalian dalam. Ya. Kemudian x kali min 2 min 2x. Kalau kita jumlah, min x tambah min 2x adalah min 3x. Ini sama dengan koefisien yang di tengah. Kalau ditanya berapa koefisien atau berapa nilai A, B, dan C-nya, nilai A-nya di sini adalah 1, nilai B-nya adalah min 3, nilai C-nya adalah 2. Nah, oke, kita kembali lagi kepada X min 1 dan X min 2. Maka kalau X min 1, maka X1-nya sama dengan 1. Kalau sininya min 1, maka hasilnya 1. Kemudian X2, sini min 2, maka hasilnya, maaf ya, Bapak ulangi. Kalau di sininya X-nya min 1, maka di sini X1-nya 1. Dan kalau di sini X min 2, maka X2-nya 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Oke. Baik, sekarang contoh nomor 2. X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Ya, bagaimana mencari akar-akarnya? Sama caranya kita faktorkan. Oke. Nah, di sini permasalahannya adalah di tengahnya positif dan di sininya negatif. Berarti nanti kalau di sini positif, ya di tengah positif sini negatif, maka akar-akar itu tandanya akan berlawanan. Yang satu positif, yang satu negatif. Oke. Kita mulai dulu dari x kuadrat adalah hasil x kali x
Nah, 20 adalah 4 kali 5. Nah, perhatikan, karena hasilnya selisihnya positif, maka angka yang paling besar adalah harus positif. Maka sini plus, ya, karena 5 itu lebih besar dari 4, maka 5-nya plus dan 4-nya min. Ya. Sehingga kalau mau kita buktikan, min 4 kali X adalah min 4X, kemudian X kali 5, 5X. Kalian boleh kotret ya di kertas, min 4X ditambah 5X hasilnya adalah X. Ya, berarti ini sudah benar. Tinggal kita tentukan X1-nya, saya bilang kalau sini negatif berarti sini positif. X2-nya kalau sini positif berarti sini negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan min 5. Sudah jelas anak-anak? Oke, contoh nomor 3. X kuadrat tambah 10X plus 24 sama dengan 0. Maka ini kita faktorkan ya. Nah, untuk soal ini perhatikan dua-duanya positif. Nah, ini paling mudah karena kita tidak perlu memikirkan tanda. Yang jelas tandanya pasti semuanya positif. Sekarang kita pikirkan 24 bisa 6 kali 4, bisa 2 kali 12, bisa 3 kali 8. Mana yang kalian pilih? Ya. 2 kali 12, 3 kali 8, atau 6 kali 4. Iya benar, 6 kali 4. Kenapa? Karena 6 tambah 4 hasilnya 10. Berarti 16, 14. Nah, karena semuanya positif, maka ini pun pasti semuanya positif. Sehingga X1-nya min 6. X2-nya plus 4 jadi min 4. Pertanyaannya kalau dibalik boleh nggak Pak? Misalnya X1-nya min 4, X2-nya min 6, boleh ya. Ini boleh dibalik atau boleh terbalik. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 6 dan min 4. Baik, sekarang kita lanjutkan contoh nomor 4. Perhatikan. X kuadrat min 5X min 24. Nah, di sini seperti tadi ya. 24 itu bisa 2 kali 12, bisa 3 kali 8, bisa 6 kali 4. Kemudian di sini tandanya yang satu min, yang satu min. Ya. Kalau yang sini satu min pasti akar-akarnya tandanya ada yang plus, ada yang min. Sekarang di antara 3 dan 8, 2 dan 12, 6 dan 4, mana selisihnya yang menghasilkan 5? Iya betul, 3 dan 8. Kita tulis 3 dan 8 ya. Kemudian karena tengahnya min, maka tanda yang besar pun ikut min. Atau angka yang besar pun ikut min. Jadi sini min 8, sini plus. Seperti itu. Karena 3 ditambah min 8 hasilnya min 5. Sehingga X1-nya sama dengan plus jadi min, X2-nya min jadi plus. Himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dan 8. Ya. Paham ya? Oke. Sekarang bagaimana cara mengerjakan soal mencari nilai faktor-faktor akar-akar X1, X2 dengan menggunakan rumus ABC. Cara rumus ABC. Ya. Sebenarnya lebih praktis dengan cara memfaktorkan. Namun ada beberapa soal yang harus menggunakan rumus ABC. Ya.